Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Siska Fitriani NIM 731141908, Salma Risma Hanifa NIM 731141983, dan Agil Ponco Satrio NIM 731141921. Di sini kami akan membahas mengenai Southwest Airlines, yaitu tentang desain organisasi internasional. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Profil singkat perusahaan. Southwest Airlines adalah maskapai penerbangan berbiaya rendah, low cost carrier pertama di dunia yang sudah berkiprah lebih dari 50 tahun, berdiri sejak 15 Maret 1967. Sejak pertama kali berdiri mengalami kepemimpinan, Southwest Airlines merupakan maskapai AS terbesar keempat dalam hal pengangkutan penumpang dan kedua terbesar dalam hal keberangkatan penerbangan domestik. Southwest terbang menuju 59 bandar udara di 58 kota, tepatnya di 30 negara. Struktur tarif Southwest relatif sederhana jika dibandingkan dengan layanan penuh oleh maskapai rendah, mengikat, terbatas, lower fare, yaitu penerbangan dengan Southwest Airlines, beberapa kali pergantian yang diberikan ini. Fitur tarif secara tarif murah tersedia dalam basis terbatas. Southwest Airlines ini merupakan perusahaan penerbangan yang unik. Perusahaan yang didirikan oleh Rollin King, Lamar Mills, dan Herbert Keller pada tahun 1967 di Amerika Serikat ini justru memangkas fasilitasnya dan membuat segala sesuatunya jadi sederhana dan serba cepat. Southwest Airlines Corporation. Yang pertama, visi. Memberikan layanan tertinggi kepada pelanggan yang disampaikan dengan rasa kehangatan, keramahan, kebanggaan individu, dan semangat perusahaan. Kemudian, misi, yaitu menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin agar bisa memastikan jaminan pekerjaan untuk para pegawainya dan membuat harga tiket pesawat terjangkau bagi lebih banyak orang. Kemudian, falsafah, first come first serve, alias siapa yang datang lebih dulu dapat memilih tempat duduk sesukanya. Selanjutnya yaitu desain organisasi internasional. Struktur desain organisasi internasional perusahaan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur organisasi metrik. Yang pertama, struktur fungsional Southwest Airlines. Struktur organisasi fungsional di mana setiap manajer bertanggung jawab bagi fungsi-fungsi dispesialisasikan seperti produksi atau pemasaran. Struktur ini mungkin merupakan bentuk paling logis dan mendasar dari departementalisasi. Kedekatan manajer dengan karyawan Southwest Airlines memiliki prinsip bahwa karyawan adalah nomor satu. Mereka percaya bahwa pelanggan tidak selalu benar. Dengan menciptakan karyawan yang semangat dalam bekerja, akan secara langsung berdampak positif terhadap kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, kedekatan antara manajer dengan para karyawannya adalah kunci utama dalam menjaga keberlangsungan kultur dalam perusahaan. Hal ini yang menciptakan karyawan Southwest sadar akan saling membantu dalam perusahaan dan mau dibayar gaji rendah dengan jam kerja lama, maka manajer bertanggung jawab meningkatkan efisiensi. Kemudian, struktur unit bisnis Southwest Airlines. Struktur unit bisnis di mana para unit manager bertanggung jawab bagi aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian yang semi-independen dari perusahaan. Kantor pusat Southwest Airlines memberikan persetujuan atas anggaran dan melakukan penilaian terhadap kinerja para manajer unit bisnis. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga komunikasi manajer dengan para karyawan dan memberikan kompensasi, serta jika situasinya mendesak, memindahkan mereka. Kantor pusat Southwest Airlines
juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk seluruh lingkup area perusahaan yang tergantung dari kebijakan CEO, dapat berjumlah sedikit dan bersifat umum atau dimodifikasikan ke dalam beberapa manual yang tebal. Yang terakhir yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks di mana unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab rangkap, kadang-kadang disebut sebagai sistem komando berganda, merupakan komposit yang mencoba menggabungkan kedua tipe desain sementara menghindari kekurangannya. Pada saat organisasi menjadi lebih global, banyak yang menggunakan bentuk tipe matriks dalam operasi internasional. Southwest Airlines membutuhkan jenis manajer yang memiliki tanggung jawab ganda dan lebih luas daripada para spesialis yang mengelola fungsi khusus dan seorang manajer umum yang berkompeten, karena dalam struktur matriks ada tanggung jawab yang jelas atas perolehan laba dan mengatur keseluruhan organisasi matriks. Itulah sedikit pemaparan tentang Southwest Airlines dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.